Nama saya Gracia Valenciaga dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum kecerdasan buatan dengan topik first order logic. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum tersebut, yaitu yang pertama memahami keterbatasan profesional logik dan mengapa FOL dibutuhkan. Yang kedua itu mendefinisikan fakta dan aturan dalam Python untuk membangun knowledge base. Yang ketiga itu menerjemahkan penyataan bahasa alami sederhana ke dalam representasi logika. Yang keempat itu melakukan query atau inferensi terhadap knowledge base untuk membuktikan sebuah tujuan menggunakan prinsip backward chaining. Lalu di sini saya juga sudah menginstal Kanban-nya. Lalu di sini ada dasar teori dan saya sudah menyelesaikan latihan 1 itu mendefinisikan fakta dan aturan sederhana. Step by step sudah saya ikuti sesuai dengan modul yang diberikan. Begitu juga dengan latihan 2, itu studi kasus Colonel West, di mana latihan ini berdasarkan studi kasus untuk membuktikan kriminal atau West. Kita akan menerjemahkan semua aturan dan fakta ke dalam knowledge-based content. Begitu juga, saya sudah mengerjakan mulai dari mendefinisikan semua relasi dan variabel, menambahkan fakta dari knowledge base, menambahkan aturan dari knowledge base, lalu lakukan inferensi atau query. Dan di sini ada tugas latihan dari praktikum tersebut. Yang pertama itu menelusuri rantai inferensi, di mana kita sudah menjalankan, ada diberikan 3 query, maka akan kita jalankan satu persatu dalam kode latihan yang kedua yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan pada bagian base code untuk query yang pertama. Nah, di sini pada latihan yang pertama ini, di sini kita definisikan dulu semua relasi dan variabelnya. Nah, di sini kita import relation, fake, run, var, dan kunde. Karena kunde ini kita gunakan karena kita sudah menggunakan yang versi terbaru. Oke. Lalu relation ini digunakan untuk membuat hubungan logika antar objek, di mana misalnya itu American, weapon, dan enemy. Lalu fake itu digunakan untuk menambahkan data atau fakta yang sudah diketahui benar. Lalu di sini ada run di sini untuk melakukan query atau penawaran inferensi. Lalu var di sini untuk membuat variabel logika yang dapat mewakili nilai yang belum diketahui. Lalu kunde di sini membuat aturan logika, yaitu logika itu and atau or antara beberapa kondisi, yaitu X, Y, Z. Ini sama-sama dia jaga variabel ini kita buat agar bisa sebagai simbol pencarian dalam proses inferensi. Misalnya X berarti orang yang ingin dicari apakah dia kriminal atau tidak, seperti itu. Lalu kita definisikan semua relasi dari studi kasusnya, dapat kita lihat di sini. Lalu kita tambahkan fakta-fakta dari knowledge base-nya, di mana ada 4 fakta yang artinya ini adalah Face adalah orang Amerika, lalu Nona adalah musuh Amerika, lalu di sini Nona memiliki misil M1, lalu M1 adalah misil. Lalu yang ketiga itu kita tambahkan aturan atau rule dari knowledge base-nya. Lalu di sini ada 4 fakta dasar. Ini tadi ada 4 fakta. Lalu yang ketiga itu kita tambahkan aturan atau rule-nya itu ini bagian ini berisi aturan logika atau inferensi yang digunakan sistem untuk menawar hubungan antar fakta. Lalu di sini ada def weapon return contain misil ini. Di sini jika sesuatu terjadi ada misil, maka ia juga senjata. Secara logika formal, misil dalam kurung X menuju weapon dalam kurung X. Itu juga dengan selanjutnya. Lalu di sini kita lakukan inferensi atau query. Lalu kita buktikan tujuannya. Nah, query ini di sini kita mencari siapa sih X itu yang memenuhi kondisi kriminal X berdasarkan aturan logika yang sudah dibuat. Di sini ada run 1X kriminal X, Y, dan Z. Lalu ditampilkan nantinya hasil inferensinya.
Di sini kita tambahkan query tambahan yang ada pada soal latihan tadi. Query yang pertama itu adalah ini, di mana query ini digunakan untuk memeriksa apakah M1 itu adalah senjata. Aturan yang digunakan adalah misil menuju weapon. Mana karena M1 diketahui sebagai misil benar, maka logika ini menyimpulkan bahwa M1 juga merupakan senjata. Boleh langsung saja kita run untuk bagian query satu tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat terbukti Kolonel West adalah seorang kriminal. Hasil query kriminal X sama dengan West. Query weapon M1 sama dengan 1. Nah, adapun analisis dari query 1 ini adalah saat query pertama dijalankan, program menanyakan apakah objek M1 merupakan sebuah senjata sesuai dengan yang ditanyakan pada soal tadi. Berdasarkan fakta yang ada di knowledge base atau KB, diketahui bahwa M1 adalah sebuah misil. Karena terdapat fakta misil atau M1, dalam aturan logika yang digunakan disebutkan bahwa jika suatu objek adalah misil, maka objek tersebut juga merupakan weapon atau secara formal ditulis misil weapon X. Oleh karena itu, kan Ren dapat menurunkan kesimpulan bahwa M1 termasuk dalam kategori weapon. Hasil yang muncul pada layar adalah M1, yang berarti M1 memenuhi aturan tersebut. Dengan demikian, query ini berhasil karena ada fakta yang mendukung inferensi logis bahwa M1 adalah senjata. Kita lanjut ke yang query yang kedua untuk menemukan apakah Nono itu adalah hostil. Kita lanjut. Di query 2 saya akan langsung menjelaskan pada query tambahan karena yang bagian query sebelumnya sudah saya jelaskan pada query yang pertama. Lalu di sini query-nya itu adalah ini dari tambahannya. Apakah kita menentukan apakah kita temukan apakah non itu hostil. Ini ada kesalahan. Oke, di sini bagian ini merupakan query tambahan yang digunakan untuk menguji apakah Nono merupakan pihak yang bersifat bermusuhan atau hostil terhadap Amerika. Lalu kita coba karena pada bagian awal kode ini ada faktanya itu bahwa eh, ada faktanya bahwa enemy Nono Amerika yang menyatakan bahwa Nono adalah musuh Amerika. Maka ketika kita jalankan yang ini, yang run 1x row kriminal, maka hasil yang dikembalikan sistem adalah Nono. Kita langsung coba langsung run pada bagian query kedua ini. Nah, query hostel Nono, maka hasilnya adalah Nono. Yang berarti jika seseorang atau suatu identitas adalah musuh Amerika, maka entitas itu dianggap sebagai hostil. Dengan kata lain, dari query ini sistem berhasil menegaskan bahwa Nono itu bersifat bermusuhan dengan Amerika, yang menjadi salah satu dasar logika dalam pembuktian bahwa Kolonel West adalah kriminal. Kita langsung analisis untuk kode yang kedua ini adalah berdasarkan fakta di knowledge base terdapat informasi enemy Nono, Amerika yang artinya Nono adalah musuh Amerika. Di dalam sistem logika yang digunakan terdapat aturan enemy ex Amerika menuju hostil yang berarti jika seseorang adalah musuh Amerika maka orang tersebut bersifat hostil. Dengan menggunakan aturan ini, kalian dapat menentukan kesimpulan bahwa hostil atau Nono bersifat benar. Hasil eksekusi query menunjukkan Nono yang berarti Nono memang termasuk hostil. Jadi query ini berhasil karena fakta tentang permusuhan antara Nono dan Amerika mendukung inferensi bahwa Nono adalah pihak yang hostil terhadap Amerika. Dan di query yang ketiga kita membuktikan apakah West menjual M1 ke Nono. Kita langsung jelaskan pada query ketiga. Ini ada kesalahan. Nah, di sini bagian ini untuk memeriksa apakah benar West menjual M1 ke Nono berdasarkan aturan logika yang sudah didefinisikan sebelumnya. Lalu di sini ada fakta bahwa dari fakta yang kita ketahui bahwa faktanya itu adalah misil M1. Lalu yang artinya itu M1 adalah sebuah misil. Lalu yang artinya juga Nono memiliki M1. Nah, maka saat query menjalankan kondisi misil dan owns Nono X kembali terpenuhi jika X sama dengan M1. Lalu
Di sini ada query, query-nya itu adalah query sel West M1 mono, maka hasil M1 menunjukkan bahwa M1 memenuhi kedua kondisi logika tersebut, yaitu sebuah misil yang dimiliki oleh Nono. Secara logika itu, eh, hal ini mendukung aturan misil dan Ohms Nono X itu menuju sel West X Nono. Yang berarti sistem dapat menyimpulkan bahwa West memang menjual misil M1 kepada Nono. Maka kita langsung run untuk bagian, berarti ini bersifat true, bernilai true. Kita langsung run, maka ya, pertanyaannya tadi di sini adalah, apakah West menjual M1 ke Nono? Maka jawabannya adalah iya, karena query sel West M1 Nono hasilnya adalah M1. Terbukti bahwa M1 menjual M1, M1 itu West menjual M1 ke Nono. Adapun analisis untuk query yang ketiga ini adalah berdasarkan fakta yang diketahui bahwa M1 adalah sebuah misil dan M1 dimiliki oleh non. Terdapat aturan inferensi misil dan Ohms Nono X menuju sel West X Nono yang menyatakan bahwa West menjual sesuatu kepada Nono jika X merupakan sebuah misil dan dimiliki oleh Nono. Karena kedua fakta tersebut benar untuk X sama dengan M1, maka Kandren dapat menurunkan bahwa sel West M1 Nono bernilai benar. Lalu kita langsung ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini kita disuruh untuk menambahkan aturan baru atau saudara kandung pada latihan yang pertama. Ini merupakan petunjuk yang diberikan di soal. Kita langsung saja menjelaskan pada Discord. Untuk tugas yang kedua. Nah, untuk tugas yang kedua ini sama seperti sebelumnya, kita harus definisikan dulu variabel, lalu kita definisikan relasinya. Nah, sama dengan relation yang artinya ini adalah membuat 4 relasi, yaitu ayah, ibu, orang tua, dan saudara. Relasi ini merepresentasikan jenis hubungan antar entitas dalam knowledge base. Lalu kita buat fakta-faktanya. Faktanya adalah ayah. Di sini karena berdasarkan beberapa versi Kanton tidak mendukung, karena sebelumnya di modul kita menggunakan WEN, namun kita update karena kita menggunakan versi yang terbaru. Nah, jadi orang tua sekarang sudah berisi semua fakta ayah dan ibu sehingga mempermudah query-nya. Lalu di sini kita buat fakta ayah, ibu, orang tua. Lalu kita aturan kelima itu adalah kita X dan Y adalah saudara jika punya orang tua yang sama. Maka rule saudara di A, B di sini mengembalikan sebuah goal yang menyatakan ada Z yang menjadi orang tua dari A dan orang tua dari B. Konde di sini berfungsi sebagai N, mencari Z yang memenuhi kedua kondisi. Adapun kita bisa note, aturan ini tidak mengecualikan kasus A sama dengan B. Dengan kata lain, secara logika, rule saudara Andi sama dengan Andi juga terpenuhi karena orang tua Z Andi dan orang tua Z Andi. Itulah sebabnya kemudian dilakukan penyaringan atau filter di Python. Lalu di sini akan kita uh, run, kita jalankan query-nya. Langsung saja kita jalankan. Maka query tugas kedua itu siapa? Saudara kandung dari Andi. Saudara kandung dari Andi adalah Citra. Nah, bisa kita lihat di sini saudara kandung dari Andi adalah Citra. Nah, lanjut kita ke analisisnya. Nah, di sini tugas utamanya adalah menambahkan aturan baru dalam sistem logika menggunakan kandang untuk menentukan siapa sebenarnya saudara kandung dalam sebuah relasi keluarga. Nah, secara logika hal ini ditulis sebagai saudara X, Y, yaitu orang tua Z, X, dan orang tua Z, Y. Dan X tidak sama dengan Y. Ada kode program, aturan ini dibuat dengan menggunakan fungsi kode untuk menggabungkan kondisi logika dan serta net untuk memastikan bahwa seseorang tidak dianggap saudara oleh dirinya sendiri. Ketika program dijalankan, Kanren menelusuri pasangan individu yang memenuhi aturan tersebut. Berdasarkan fakta dalam knowledge base, Andi dan Citra memiliki orang tua yang sama, yaitu Budi dan Dewi. Karena keduanya memenuhi syarat, sistem menyimpulkan bahwa Citra adalah saudara kandung Andi. Hal ini menunjukkan bahwa akan sudah benar dan sesuai logika, sehingga inferensi yang dilakukan kandung berdasarkan berhasil menemukan hubungan saudara kandung berdasarkan fakta yang ada. Lalu kita ke studi kasus yang ketiga, yaitu tugas ketiga itu adalah studi kasus mini, yaitu makanan.
Ini adalah fakta-fakta yang saya berikan pada tugas ini, maka kita langsung jalankan pada uh, Discord. Nah, di sini kita definisikan dulu, uh, kita kita definisikan dulu variabelnya, kita import relation var kunde sama seperti sebelumnya, lalu kita definisikan relasinya, suka relasi, jenis relasi, karnivora juga relasi. Lalu di sini faktanya itu kita buat fakta-fakta ke knowledge base-nya, di mana fakta suka dan jenis dimasukkan ke knowledge base. Artinya Budi suka bakso, uh, Budi suka sate, Ani suka soto. Bakso dan sate berjenis daging dan soto berjenis kuah. Lalu kita tambahkan aturan logikanya. Di sini eh, rule carnivora itu menghasilkan sebuah kondisi gabungan N menggunakan konde. Lalu konde A, koma B berarti di sini kita gunakan konde suka X, koma Y ya. Berarti X dan koma Y harus terpenuhi secara bersamaan. Jadi aturannya menyatakan ada Y sehingga suka X, Y dan jenis Y daging bernilai benar. Maka X memenuhi kondisi karnivora secara logika. Maka kita jalankan query untuk mencari siapa yang karnivora. Lalu akan mencetak hasilnya itu. Lalu kita langsung jalankan. Di sini hasil studi makanan orang yang merupakan karnivora itu adalah si Budi. Budi suka bakso, sedangkan bakso itu adalah daging. Karena daging itu kan dari daging. Kan karnivora itu memakan daging. Maka kita simpulkan bahwa karnivora, bahwa uh, Budilah yang orang yang merupakan karnivora. Lalu kalau kita pilih tadi Ani, Ani dia soto. Soto itu kan kuah. Kita belum tahu soto itu apakah dia ada dagingnya atau bagaimana. Maka di sini bisa disimpulkan si Budilah yang karnivora. Kita analisis ini. em, Di sini berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita berikan disebut dibuat sebuah aturan logika yang berbunyi, jika seseorang menyukai makanan yang berbahan daging, maka orang tersebut adalah karnivora. Aturan yang direpresentasikan dalam kode dengan konde suka X, Y, jenis Y, daging, yang menggabungkan dua kondisi logika secara bersamaan. Maka bisa kita simpulkan di sini berdasarkan data, Budi menyukai bakso dan sate. Yang keduanya termasuk makanan berbahan daging. Ani hanya menyukai soto yang berbahan kuah, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi karnivora. Karena itu, hasil yang muncul adalah Budi, yang berarti Budi adalah seorang karnivora. Hasil ini menunjukkan bahwa program berhasil menggunakan aturan untuk menurunkan pengetahuan baru dari fakta yang ada sesuai dengan konsep inferensi pada first order logic. Melalui praktikum ini bisa kita simpulkan yang pertama, praktikum ini memperkenalkan konsep first order logic atau FOL untuk merepresentasikan pengetahuan, fakta, dan aturan logika. Yang kedua, library Kanban digunakan untuk membangun knowledge base serta melakukan inferensi otomatis berdasarkan relasi logis yang telah ditentukan. Yang ketiga, melalui latihan seperti relasi keluarga, kasus kolonial West, dan studi kasus pelaksanaan, penerapan logika dan penarikan kesimpulan dapat terlihat secara nyata. Praktikum ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana sistem kecerdasan buatan menarik kesimpulan secara rasional dan struktur melalui penalaran logis. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di platform selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.